Jackson ibu-ibu pada kaget, tegang kata Pak Lurah ada corona. Udah kaget aja ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya di depan ya para Pak Kiai. Mudah-mudahan yang jawab salam saya utangnya lunas. Yang aminnya kencang utangnya paling banyak. Ibu-ibu di belakang utangnya paling banyak, jubel. Bo, kerudungan kredit, baju kredit, kulkas kredit, suami juga kredit. Makanya aminnya kencang banget. Mau jawab salam saya sekali lagi mau? Mudah-mudahan dengan jawab salam ini artinya kita mengucapkan, mendoakan selamat pada hadirin semua. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari virus corona, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi aujabana bis-salati was-shaum walladzi aujabana. Entar dulu Bu, dipoto entar dulu. Enggak ngomong-ngomong mau foto. Udah. Ada lagi? Ada lagi Bu, bentar dulu. Saya fotoan, udah GR aja saya. Terima kasih. Ada 10 yang moto kan lumayan motong waktu Ustaz. Walladzi aujabana biz-zakati wal hajj. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ba'di ayatihi al-karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibuna. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammadun ma qa'ada qaumun yadhkuruna Allah illa haffatil malaikah wa ghasyatil lahumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil takut corona kan. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Fadilatul Muallim Murabbi, para kiai, para asatidz wa asatidzah, wabil khusus guru saya Al-Mukarram Ustadz Zain
yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keistiqomahan, amin. Umurnya panjang, amin. Amin. Rezekinya banyak, Amin. bininya nambah, jamin nambah soleh, bukan nambah dua. Gue ibu udah suuzon, apalagi nenek-nenek di belakang, ya Allah aminnya keceplosan. Amin keceplosan. Dan para asatid wa asatidah yang belum saya sebutkan namanya, mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Hadir pula di tengah-tengah kita Haji Muhammad Damin sebagai tokoh agama kampung Gajah Mungkur, Tegal Cabe, berarti pedas di sini ya, wakeh cabe nih. Pantas ibu-ibu pakainya abang. Ketua DKM Bapak Tatat Sobari SE hadir di tengah kita, barusan sambutannya luar biasa. Kemudian Bapak Peberwanto SE, Pak Lurah Citangkil, luar biasa kesederhanaan beliau. Ini pemimpin kayak gini mesti dicontoh, Bu. Kalau di daerah saya mah pemimpin ajudannya 5, jam tangan 3, cincin 5 sekali pakai. Tapi ini luar biasa, Pak Lurah sederhana sekali, amin. Mudah-mudahan pemimpin kita pemimpin yang amanah, mampu menjalankan roda pemerintahannya sehingga dijadikan pemimpin yang dirindukan oleh surga, insya. Kemudian hadir pula Haji Juweni, Bapak RW 02, Masya Allah Pak Haji, mudah-mudahan beliau berkah, amin. Dan para RT dari RT 1 sampai RT 5 ini hadir semua Pak RT. RT kalau hadir mudah-mudahan jadi RT seumur hidup. Cong amat aminnya, emang digaji berapa duit? Insya para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, terkhusus panitia yang dari jauh-jauh hari mempersiapkan untuk acara ini, terkhusus MC, dan tidak lupa yang namanya tukang sound system, kalau bahasa Inggrisnya soundman, yang ada di belakang kita. Tanpa tukang sound mudah-mudahan acara ini juga tetap berjalan, karena saya lihat soundnya lumayan bagus, tapi insya Allah pengajiannya sampai jam 3 malam. Ibu siap? Bapak siap? Saya yang nggak siap. Jadi mudah-mudahan panitia yang sudah menyiapkan waktunya, melonggarkan segala kewajibannya sampai dia tinggalkan sesuatu yang lebih wajib untuk acara ini. Mudah-mudahan yang masih jomblo biar cepat dapat jodoh, yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan dapat kerjaan, yang gajinya sedikit mudah-mudahan gajinya naik, pangkatnya tinggi, jadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan semuanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan lantaran kita bersyukur, dapur kita selalu ngebul. Amin apa, Bu? Amin. Giliran dapur duran ngebul kagak ada amin sama sekali. Suami pulang kagak bawa duit, ngomel-ngomel. Bu, mudah-mudahan lantaran kita bersyukur anak kita ada yang jadi direktur, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi tukang gali kubur. Amin keceplosan lagi kata ibu. Yang main amin ayo amin aja amin. Insya. Ini mah ngobrol aja Bu, bukan ceramah, ngobrol aja, ngobrol Bu ya. Mudah-mudahan ada isinya, insya. Selawat teriring salam. Saya tidak lupa dan tidak
bosan mengajak hadirin dimanapun berada untuk senantiasa kita membacakan selawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Kira-kira kalau baca selawat ibu-ibu mau nggak? Bapak-bapak siap? Ini selawat antivirus kolorna. Ya kan lagi rame ya Pak Lurah ya. Ini acara hampir dibatalin, saya alhamdulillah beberapa acara dibatalin, galau dah. Panitia telepon Pak Ustadz, kirain saya ada apa? Acara dibatalkan Pak Ustadz. 2 panitia, 3 panitia, 4 panitia, 5 panitia kali 10 juta, 50 juta hilang. Ya memang begitu udah zamannya. Jadi mudah-mudahan selawat ini mampu mengusir virus corona dari kampung kita Tegal Cabe. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi. Ibu-ibu menyelangap doang, nyelangap, ngikutin juga enggak. Biar dibilang kata ngikutin aja, nyelangap, penyelangap. Bu, ini mau pakai bahasa apa kira-kira ceramahnya? Inggris, Turki, Libanon, apa Sunda, apa Jawa? Kebetulan saya asli Jakarta Bu, makanya bahasa Mangketen Mokotonnya belum begitu lancar. Takut saya ngomong begitu ntar kebablasan. Bu, kalau bahasa saya bahasa Melayu kira-kira paham boten? Paham gak Bu? Ridho ya Bu? Ikhlas ya Bu? Ibu ikhlas kalau saya ceramah pakai bahasa Melayu, ikhlas? Ibu ridho, ibu ridho, ibu demen sama saya demen. Saya udah punya istri Bu, main demen-demen aja. Baru satu katanya, saya bukan nggak mau nambah lagi Pak Ustadz, saya mah tipikal suami yang setia sama istri. Ya kan harusnya begitu Bu ya. Saya mah alhamdulillah tadi mau pulang ceramah aja istri saking soleha cium tangan bolak balik. Itu dari tadi Ustadz Jen nelponin saya nggak mau ngangkat, kenapa? Ini tangan lagi diciumin sama istri. Bolak balik Bu, istri soleha. Wih maaf Bu, saya kalau manggil istri itu mama. Mama. Ya namanya orang kota. Bu, itu beres cium tangan bolak balik setengah jam ada. Makanya tadi panitia saya nggak selamin, kata tangan saya mau terasi. Begitu beres itu cium tangan, itu istri kagak beres, nyosor. Cium pipi kanan, pipi kiri, ini bukan porno. Ini bagi yang sudah punya istri dan suami. Kalau yang jomblo, lu mau ciuman sama sebat yang listrik? Jangan, karena belum sah. Kalau ibu-ibu sama bapaknya di rumah, kudu. Karena apa? Itu merupakan tanda kasih sayang kita kepada suami dan istri. Cium pipi kanan, ya harus begitu. Semakin monyong semakin gede pahalanya Bu. Cium pipi kiri, Masya Allah. 10 sama dengan 20 pahalanya. Belum mulai ceramah udah 20 panas, 20.
beres kanan kiri saya mau berangkat. Entar dulu papa, jidat neng belum wudu. Istri saya bilang kapan berangkat ceramahnya, ini virus kolorna ya. Cium pipi kanan pipi kiri jidat 50 bo, 20 tambah 50 sama dengan 70. Belum ceramah, belum udah dapat 70. Kalau ibu-ibu mau bapak-bapaknya kira-kira begitu nggak di rumah, Bu? Mulai besok mau kemana-mana itu suami tangannya cium bolak balik, kalau perlu setengah jam biar lama pahalanya makin banyak. Insya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Kadang-kadang kita pengantin basi mati sia-siakan yang namanya hal seperti demikian. Betul Bu, betul. Ini hal yang sepele tapi pahalanya luar biasa. Tambah ada virus corona, orang cium tangan juga nggak mau. Suami istri kayak bukan muhrim, jarak jauh padahal malah kelonan. Dasar saya bilang mentang-mentang ada virus corona cium tangan aja kagak mau, sampai jaraknya jauh. Ini nanti kita bahas apa yang Allah berikan kepada negara kita Indonesia. Nanti kita kaitkan dengan Isra wal Mi'raj. Oh ternyata perlu kita ketahui, virus corona adalah virus yang akan datang kepada orang yang tidak pernah cuci tangan, yang tidak menjaga kebersihan. Kita lihat umat muslimin 5 waktu minimal dia melaksanakan sholat, ketemu dengan yang namanya cuci muka dan cuci tangan, dan istilah fikih dinamakan wudhu. Betul apa enggak? Betul apa enggak, Bu? Allahu Akbar, zuhur wudhu, asar, maghrib, isya, subuh. Umat Islam kalau melaksanakan wudhunya dengan baik, sholat 5 waktu ini dijaga, masih takut corona, pusing dah. Apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Sedangkan virus ciptaan Allah Subhanahu. Ini mah kadang-kadang Bu ya Allah, tiba-tiba kita takut sama virus corona. Padahal bapak-bapak udah jelas itu rokok gede banget, dilarang merokok, merusak kesehatan. Merokok mah jojong gae ngerokok. Jabatan. Itu pelang gede banget di rel kereta, Bu. Pelang kereta danger. Jangan lewat, kalau kereta lewat jangan dulu lewat. Jojong bae anak muda naik motor. Wah! Enggak takut mati. Bu, ibu tahu sutet? Tiang yang gede listrik, tulisan di bawahnya jangan mendekat. Tapi anak muda kita jangan mendekat, dia pacaran di bawahnya. Apa dia takut mati? Enggak. Ada virus corona, Jumatan takut mati, Isra Mi'raj takut mati. Padahal kita tahu la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Kalau memang ajal sudah tiba, jangankan sekarang, semenit lagi kalau kata Allah ajal kita tiba, tak ada yang bisa memajukan dan yang memundurkan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tepuk tangan udah kayak burung dara aja tepuknya. Ini yang mesti kita tanamkan, keyakinan seperti ini. Kalau ada wabah penyakit, seharusnya pemerintah mengatakan umat Islam mengadakan istighosah. Betul nggak, Bu? Kita berkumpul seperti ini, kita munajat kepada Allah yang memberikan penyakit, yang menurunkan wabah, agar penyakit tersebut cepat Allah angkat. Dengan apa? Dengan doa. Ini malah suruh jangan berdoa bareng-bareng. Lah kalau kita doa sendiri kan tahu sendiri, Bu, kita mah tukang ahli maksiat, ya Bu ya? Ya nggak, Bu? Ya nggak, Bu? Bangun tidur pagi-pagi, depan rumah ngeliat kumpul rame-rame, ibu-ibu udah mulai ngegosip. Tetangga beli motor baru, kata ibu-ibu, itu motornya baru, DP-nya 5 juta.
bulanannya 2.500.000. Rong tahun buat telung tahun wah, ribut, harta orang diributin. Itu rumah dibangun, duitnya dari Bank BRI, ngutang. Bo datang pengantin baru, karak kemarin baru kawinan udah melendung, padahal emang gendut dari sononya orang. Setiap ada yang lewat diomongin, yang lewat diamalin. Dosa nggak tuh, Bu? Dosa. Suami sama. Bagaimana suami? Oh, suami begitu gajian duitnya dikepel, 100.000 kasih bini, 400.000 kantongin. Ada suami kayak gitu, Bu? Mana orangnya, mana? 400.000 kantongin, 100.000 kasih istri. Bo muka dilecek-lecekin, mah gajiannya baru separoh. Ada suami kayak gitu? Ada. Padahal separohnya buat mancing sama buat beli burung. Bo ibu kalau punya suami mancing, hidupnya nggak bakalan maju. Jajal, tanya aja buat tukang mancing, lo kalau maju kejebur. Orang mancing bagaimana mau maju, kejebur empangnya ada. Naudzubillah min. Kalau ibu punya suami hobi burung, biarin aja, mesti bangga. Burung onon aja diurus, apalagi burung yang kolor. Dia bocah kayak ngerti. insya. Makanya kata Allah, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Apa tujuannya? Lidzikri, untuk mengingat Allah. Oh, ternyata ini musibah. Seharusnya kita memaknai agar lebih dekat kepada Allah. Jika Anda tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu, masih jarang-jarang melaksanakan sholat, ini perintah bukan hanya Allah. Menteri Kesehatan pun, pemerintah kita pun mengatakan sering-sering cuci tangan sama dengan sering-sering ambil air wudhu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita orang Islam, ngapain cuma cuci tangan? Ambil wudhu, ada faedahnya, ada pahalanya. Insya. Begitu ambil air wudhu, apakah orang yang wudhu harus sholat? Enggak perlu. Apakah orang yang wudhu harus ibadah? Tidak usah. Sekalipun kita tidak ibadah mengambil air wudhu, maka kita akan mendapatkan yang namanya pahala, karena kita melaksanakan ibadah yang berupa wudhu. Makanya ibu-ibu kalau mau cantik mah jangan ngerongrong sama suami. Kasihan suami udah gajinya 1,5 juta sebulan, mintanya aneh-aneh. Bo ya itu tetangga sebelah beli bedak Mirabella. Kita mah orang perasaan semenjak kawin orang dituku-tuku akem. Bo ya kemarin tetangga kita ya beli lipstiknya mahal ya, 300.000. Itu kalau pakai merahnya nggak hilang-hilang sampai mati. Itu lipstik apa jontor, saya bilang. Bo ya itu baju tetangga kemarin beli 1 juta, harganya bagus. Jangan maksa sama suami. Ibu kalau mau tampil cantik masih ada jalan keluarnya, tidak perlu yang mahal-mahal. Satu syaratnya, perbanyak air wudhu, maka muka ibu akan bersinar kayak di bawah neon. Lah bener, membedakan orang rajin sholat sama tidak kan gampang. Lihat air mukanya. Kalau yang rajin sholat, masya Allah berseri-seri. Lihat para sesepuh kita, para ustadz kita, mukanya enak dipandang karena rajin sholat. Kalau kita tidak pernah sholat, kusam, percis kayak orang gak mandi 7 hari 7 malam. Mandi kagak mandi sama aja begitu juga. Kalau kita air wudhu kita hadawankan,
maka insya Allah kata Rasulullah, siapa yang wudhu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, mukanya bersinar, tangannya bersinar, kakinya bersinar. Itulah yang membedakan antara umatku dengan umat-umat yang lainnya. Mudah-mudahan orang Tegal Cabe nanti dibangkitkan dari alam kubur semuanya bersinar. Amin ya robbal, amin ya robbal. Insya ibu makannya Bu ya, kalau mencakap mah jangan maksa suami. Kasihan Bu, anak orang suami ibu. Ya bisa bilang anak monyet. Ya bener anak orang apa ya? Jangan dipaksa, mau tampil indah itu apa adanya. Yang penting jaga ibadahnya dijaga, beres. Kalau sholatnya sudah dijaga, beres. Kalau sholatnya tidak dijaga, jangan salahkan Allah. Begitu suami pulang kerja nggak dapat duit, yang salahin suami. Allah nggak adil. Suami kita berangkat pagi pulang pagi antuk ke 100.000. Cukup apa 100.000? Yang bikin cukup bukan nominal tapi hati. Karena kedekatan kita dengan Allah, rasa syukur kita yang luar biasa, maka disitulah berapapun yang Allah berikan cuk. Anak sekolah cuk, bayar listrik, bayar air, kredit motor, kredit mobil, suami kawin lagi, cukup baik Bu. Bukan kata saya, kata suami ibu noh. Cukup apa Bu? Cukup saya gambarin Ustaz katanya. Allah ya Karim. Inilah bangsa kita Indonesia yang terkenal mayoritasnya umat Islam. Tapi kenapa di Wuhan, di Cina, ketika orang terkena virus corona, mereka berbondong-bondong ke dalam masjid, walaupun dia bukan Islam, dia ikut sujud seperti umat Islam, dia ikut ruku seperti umat Islam, dia bersatu dengan umat Islam, dia berwudu seperti umat Islam. Tapi kenapa kita umat Islam ingin ibadah kepada Allah, padahal kalau kita mati dalam ibadah, mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang mati husnul khotimah. Amin ya robbal. Ini kadang-kadang begini saja, saya teringat dengan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina bin Abi Thalib begini, ini sahabat yang luar biasa, menantu Rasulullah, kemana-mana musuhnya paling banyak. Sayyidina Ali kemana-mana nggak pernah dikawal. Padahal Sayyidina Ali berapa kali mau dibunuh, diancam mau dimatiin. Ditanya oleh para sahabat, wahai Sayyidina Ali, kenapa kau kemana-mana tidak bawa pengawal? Kau santai-santai saja, kau santuy-santuy saja. Ternyata kata Sayyidina Ali, hisni ajali, bentengku adalah ajalku. Kalau memang aku mati, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi kalau aku ternyata masih panjang ajalku, sekalipun ingin dibunuh, maka aku akan tetap hidup di alam dunia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya heran sama orang-orang sekarang takut virus corona pakai masker 3 lapis. Masker 3 lapis, baju 4 lapis, sepatu 5 lapis. Takut virus koron, takut mati koron. Oh nggak taunya matinya apa? Ketabrak beca. Lah kalau kita tahu tulisan di Lauhil Mahfuz kapan kita mati, sebab apa kita mati, kayaknya ketawa sendiri kita Bu. Lah kita mati nih sakit perut kok corona ditakutin. Lah kalau memang sudah takdirnya harus kena corona, mau diapain lagi? Tapi kita selalu berdoa, mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau pemerintah memang sudah tugasnya, Pak Lurah tadi menyampaikan, ibu-ibu mesti hati-hati, mesti benar-benar menjaga kesehatannya, jangan terlalu takut. Namanya pemerintah, ini pemerintah menganjurkan seperti itu, turutin, tidak jadi masalah. Tapi keyakinan kita dalam hati tetap mengatakan, kalau memang ajal belum tiba, tidak akan kita meninggal dunia.
Kalau kita sudah punya keyakinan seperti demikian, apa yang harus kita takutkan? Padahal kita tahu, Bu, Pak, di Palestina kota perang, Afghanistan kota perang, Jazirah Arab rata-rata, Irak kota perang. Tapi pertanyaan saya, apakah semua yang ada di kota perang pada mati? Enggak. Walaupun tiap hari dibom, tiap hari mereka perang dengan senjata, tapi yang mati memang yang sudah ajal. Yang masih hidup ternyata memang belum ajalnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tetap kita waspada. Makanya di situ nih, kebetulan Isra wal Mi'raj, temanya jadikan iman dan takwa sebagai bekal. Jangan sampai menuhankan akal. Luar biasa. Ini akal diberikan oleh Allah Subhanahu. Makanya kadang-kadang kalau kita mau bicara akal sama otak, apa bedanya, Bu? Pak, ada akal, ada otak di mana tempatnya? Loh, kadang-kadang kan begitu, kita begini mikir pakai otak, padahal otak adanya di belakang. Harus begini mikir pakai otak. Ditanya aja sama dokter kalau nggak percaya. Di mana otak kita? Di sini. Otak kiri, otak kan? Bukan di sini mah jidat. Mikir pakai akal. Salah kadang-kadang bagi mikir pakai akal. Bo. Otak adalah jasad, akal adalah ruhaniyah. Betul. Di mana ilmu itu bertempat? Ilmu kita bertempat di dalam akal. Betul. Makanya orang pintar kalau mentuhankan ilmunya, berarti Tuhannya adalah ilmunya. Orang yang pintar tidak beriman, Tuhannya ilmunya. Orang yang pintar tidak bermasuk Islam, maka Tuhannya adalah ilmunya. Apa yang dia tuhankan? Bangga dengan ilmunya. Punya titel S1 bangganya bukan main. Punya titel S2 bangganya bukan main. Tapi ternyata yang membuat pintar akal tersebut adalah Allah Subhanahu. Makanya nih luar biasa ibu-ibu di sini semua, masya Allah, wajahnya bersinar semua. Sampai silau saya memandangnya. Di paling anak perempuan ada 7 hari namanya perempuan presolat, Bu ya. Kalau memang golibnya itu ibu-ibu headnya 7 hari, rukhsah 7 hari enggak sol. Paling sedikitnya 1 hari 1 mal, kita sebut dengan 24 perek nggak sholat. Betul nggak, Bu? Banyakkan dikit sampai 15 hari perek. Dan orang yang dinamakan wanita tidak perlu mengkodok sholatnya ketika sedang head. Tapi kadang-kadang ibu-ibu sekarang mah headnya 7 hari 8 hari terus aja nggak sholat. Sampai ditanya sama suaminya, nong sirane keprimen sih nong? Biasanya 7 dinten uis pragat, headnya udah selesai kok masih aja nggak sholat, Kang. Pugu makan masih netes. Wis menang bocah mau menang. Apanya yang netes? Darah head. Kata istrinya, kakak nggak percaya, dibuka nih. Aja, Bu. Jangan ngebebita suami kalau lagi head. Fa'taziluhunna fil mahid. Jauhi perempuan kalian kalau sedang head. Takut kalau lagi head terjadi yang tidak diinginkan, adegan uka-uka. Bener, Bu. Kalau lagi head suaminya jauhin, takut ada adegan uka aju, uka anak, uka utang, terakhir uka ancut. Bahaya, maaf, bukan kita porno ya, bahasanya apalagi. Emang begitu doang bahasanya untuk mendekatkan pemahaman. Kalau nanti terjadi ternyata diharamkan oleh agama ketika istri sedang head dipergauli oleh suaminya, jauhin, Bu. Kenapa? Sebabnya kalau dipaksain, ibu-ibu lagi head ditubruk sama bapaknya yang ada si botak muntah darah. Pusing guyuk kayaknya pengalaman.
wis botak gede wakeh mana. Ini bahaya, bisa menimbulkan penyakit. Salah satunya adalah penyakit kista ya, yang ada di dalam rahim. Dan yang kedua adalah menyebabkan anak kita menjadi anak yang tidak sehat atau cacat mental, cacat fisik. Itulah agama sudah mengatur sedemikian rupa agar apa? Nutfah yang disemprotkan oleh suami biarlah murni, tidak ada penghalangnya. Alhamdulillah. Makan paling enak ibu-ibu 7 hari pre, sholat pre, ditumpaki pre, tinggal bapak nih sing galau. Kadang-kadang kan kalau suami begitu murung baik di pojokan. Kang Udin anak Kang Udin ya. Kang Udin kenapa sih kok bengong saja? Ih, nong sirama ora weruh ya. Wis malam Jumat. Rabi kita merah deh merah. Apa nih sing merah? Kang wis sirama masih cilik or bakal uning. Apa nih sing merah? Wis orang uning sirama. Apa sih? Wis. Kita lagi mumet sirama. Orang uning sing abang-abang. Maksudnya apa? Ternyata lagi dapat datang bulan tamunya tiap bulan. Ibu-ibu merupakan sunnatullah, dan ketika ibu-ibu haid tidak wajib mengqada sholatnya illa kecuali di dalam melaksanakan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kebetulan haid kita panjang 15 hari, dari mulai 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, sering kita sebut dengan kunutan, maka di situ wajib diqad. Wajib diqad. Apa sih kuntat kodok-kodok? Bayar utang. Kita mazhab Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah mengatakan tuqda wa tufda, boleh mengqada sol. Kalau yang tidak keyakinan sepemahaman dengan saya, ya masing-masing aja ini mah. Betul. Makanya tradisi kita masih ada istilah bayar fid. Bayar fid. Coba bayangin Bu, ada orang dari mulai lahir sampai balik nggak pernah sholat. Balik taruh umur 15 tahun. Bu. Balik 15 tahun, umurnya nyampe 100 tahun. Berarti 85 tahun sholat puasa haji duitnya wakeh orang-orang basir mah, tapi tidak melaksanakan sholat. Maka dengan cara ikhtiar kita sebagai anaknya, sebagai ahli warisnya, bab ikhtiariyah, kita melaksanakan yang namanya bayar fid. Bayar fidyah kalau kita turutin, bisa ngejual kebun. Berasnya berapa ton? 85 tahun, Pak Ustadz. 85 tahun. Satu harinya ada yang berpendapat 1 mud. 1 hari. Sedangkan 5 waktu kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kali 85 tahun peragat bayi banda sama kita. Habis harta kita buat bayar fidyah. Makanya jangan nyusahin ahli waris, jangan nyusahin anak, jangan nyusahin cucu. Dari sekarang kita mumpung ada nafas, laksanakan kewajiban yang Allah perintah. Insya Bu ya Bu, ya Bu ya, ya Bu, buaya ya, ya iya buaya. Ini dia Islam. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdul yaumal qiyamati as-shalah. Kata Rasulullah, pertama kali nanti yang dihisab ketika hari kiamat, beres semua manusia dihidupkan kembali, maka akan ditanya adalah pertama kali tentang sholat. Apakah kamu di dunia hidup? Berapa tahun kamu di dunia hidup? Apakah melaksanakan sholat? Oh tidak, malaikat. Kata malaikat, kalau sholatnya sudah tidak benar, maka kesono-sonohnya nggak bakalan benar. Na'udzubillah min. Ini DKM kita sudah mau menjaga masjid. Masjid dirapihin,
masjid dirawat, masjid dibersihkan, kita tinggal datang doang sholat, kayaknya abot amat bang ya. Kalau dipanggil sama bos di kerjaan, rapat jam 8, jam 5 wis teka. Naudzubillah min. Ditelepon sama bos lagi tidur juga bangun. Nah, sekarang bagian piket si Udin ganti akan DP, siap berangkat. Tapi kalau dengar ajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak nggak bu? Udah ngeden-ngeden saya bilang kagak enak. Ajan yang manggil, maaf. Apa langsung ke musola, apa tarik selimut? Apa langsung ke masjid, apa lanjut tidur? Ntar dululah, masih ada waktu. Zuhur juga jam 12, nanti jam 2 kata ibu-ibu nonton sinetron mata ngantuk, kiep. Mana sinetronnya tentang yang sadis-sadis, kau rebut suamiku karena kau cinta kepada suamiku. Ya kan judul sinetron, terserah saya bu. Kiep ngantuk tidur, plok, bangun jam 4. Jam 4 bukan langsung sholat, bukan, mandiin anak. Mau anaknya 5, cilik-cilik kabeh, sing siji ingusan, sing siji congeh. Wis kita malah mandiin satu beres, satu maning beres, beres 5 nih bu. Beres mandiin anak, apa ibu-ibu leha-lehe? Enggak, masak. Betul bu? Buat siapa? Buat suami. Masak, rang reng, beres masak. Apa ibu diam? Enggak, ngepel rumah. Begitu beres ngepel rumah, apa ibu diam? Enggak, baju diangkatin dari jemuran. Beres jemuran diangkatin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajan maghrib, zuhur lewat, asar. Ajan maghrib, ibu-ibu apa sholat? Mandi, pakai shower, pakai sabun. Bo, yang cepet suami apa ibu kalau mandi? Kalau suami mah mandi yang penting basah, nggak apa-apa kata orang nggak wangi juga, yang penting mah basah. Tapi kalau ibu-ibu, wabe diusap dari ujung kaki sampai ujung kaki, diusap. Beres diusap, muka maning di make up, gosok terus baik. Beres abis muka digosok, begitu keluar rumah, Allahu Akbar, isya. Ampun dah saya. Beres isya, ibu-ibu bukan langsung sholat isya, ngapain? Sinetron maning, Cinta Samudra. Ini muka-muka tukang nonton sinetron begini nih. Kok Ustaz tahu judulnya? Kata istri saya begitu. Ada samudra, ada si cinta. Ya awalnya dia kan nggak saling demen bu. Samudra sama cinta tuh cuma temenan doang. Ujung-ujungnya jadi pacaran sekarang. Nggak taunya emaknya si cinta nih bu, emaknya si cinta mantan pacarnya bapaknya Samudra. Lalu begitu ceritanya bu. Iya, itu Samudra. Di kampusnya banyak yang ngerebutin cewek-cewek. Tapi cukanya mah cinta aja, mah cinta. Alhamdulillah bu, Samudra yang tadi hidup sama mamanya doang, sekarang mah jadi orang kaya. Ya bapaknya kan orang kaya tuh bu, yang punya hotel. Ini kata istri saya nonton, saya cuma nemenin. Insya lah begitu beres isya, ibu-ibu mandi apa langsung sholat isya? Enggak, apa nguap.
Bu. Ya ibu-ibu sono, ibu-ibu Tegal Cabe mah enggak, jam 2 bangun, ngapain kencing? Tenang, Bu, bapak-bapak mah diam aja dulu, ntar dulu Pak, tenang aja, biar ibu-ibu aja dulu, biarin. Bu, tidurnya kecapean, Bu, pulas. Begitu bangun-bangun jam berapa? Jam 7 itu pun gak dengar suara burung perkutut keluar tetangga bunyi. Perketekuk. Ya kan begitu perkutut. Masya Allah. Ibu emang gak dengar suaranya apaan? Kan begitu perkutut. Suara burung tetangga mana 5 biji burungnya pelaketekuk semua, pelaketekuk. Suara burung. Ya, coba ibu dengar suara perkutut kayak gimana? Saya emang niru aja suara burung perkutut. Begitu ibu-ibu bangun, wih, anak perketekuk. Bu, bangun jam 7, cuci muka, ngejegat tukang sayur, ngobrol sama tukang sayur. Wangkang cabe piresan iki hargane. Suami kita makan ngasih yang namanya duit belanjaan kadang-kadang pas-pasan. Itu tangan sambil nyomot tomat 1, bawang 1. Bo, belanja di tukang sayur 10.000, ngobrolnya 2 jam. Ini mah ibu-ibu Pak, tenang aja, tenang, bapak-bapak diam aja dulu. Bo, beres ibu-ibu belanja ngobrol 5 jam, 10.000 dapat sekantong plastik belanjaan. Jam mulut mah ngomong, tangan mah nyomot. kumpulin cabai bawang terus kangkin wis busuk ya, kagak kita baik anjing akan. Bo, barang direkan sama tukang sayur, Bo, ini belanjaannya 20.000, kata ibu-ibu, Kang 15.000 dipit ya, 5.000 nek ngutang. Begitu beres ibu-ibu kemana? Ke dapur ngurusin rumah tang, nggak ada beres ibu-ibu, terus dengan kesibukan dunia. Makanya mohon maaf, jangan salahkan suami kalau rumah tangga kita begitu aja, karena kita juga tidak pernah mengistimewakan Allah Subhanahu. Berapa menit sih sholat, Bu? 24 jam hidup kita di alam dunia, 5 menit minimal kali 5 cuman 25 menit, dikalahkan 24 jam hanya kita pakai dengan urusan dunia, tidak pernah mendekat kepada Allah, tidak pernah melaksanakan sholat, yang akhirnya hidup kita sumpah, hidup kita tidak berharga, hidup kita seakan-akan tidak ada akan kelebihannya, ekonomi kita begitu-gitu aja. Kenapa sebabnya? Kau jauhkan dirimu dari Allah Subhanahu. Begitu. Capek juga ceramah, Bu ya, mana nggak ada kopi. Ya panitia minimal susu. Ibu saya mah kalau ceramah sedia susu, Bo, tapi susunya cap, jangan susu cap nenek-nenek. Di kemarin teman saya pulang ceramah mabok. Saya tanya, lu kenapa pulang ceramah mabok? Emang habis diapain sama panitia? Kagak tahu, habis minum susu tahu-tahu begini bawaannya. Saya bilang jangan-jangan susu nenek-nenek itu kadaluarsa. Jadi begitulah caranya, Bu. Hidup kita ini jangan dibawa kaku, Bu ya. Hidup dibawa enjoy, wayanya sholat kita bantuin suami, Bu. 5 menit ibu-ibu sempetin sholat duha 2 rakaat, gak usah banyak-banyak, Bu. Banyak nonton sinetron apa sholat duha? Sinetron 1 jam kita tongkrongin, sholat duha 5 menit berat rasanya. Kalau mau perekonomian kita berubah, hidup kita berubah, besok pola hidup kita rubah. Sholat duha paksain selama kita dalam keadaan suci, Bu. Baca surat Waqiah yang banyak, berapa Ustadz? 100 kali sehari, Bu, kata ibu. Kalau Waqiah Bu, baca Yasin 100, Kulhu 1000, insya Allah ibu-ibu pegel. Ya pegel kebanyakan.
cukup dah duha. Habis sholat duha doanya nggak usah panjang-panjang. Ya Allah, kau tahu yang aku mau. Walhamdulillahirabbil. Lah iya, ibu-ibu mah kadang-kadang doa curhat. Ya Allah, suami saya udah mau di PHK, mana gaji 3 bulan gak turun-turun, bawang sekarang 75.000 sekilo. Ya Allah, bawang putih naik karena dari Cina nggak boleh masuk bawang putih, itu harganya ya Allah 150.000. Harga kangkung biasa 2.000, kemarin saya tanya tukang sayur 4.000 sekarang. Ya Allah, saya nggak pernah makan ikan. Ya Allah, nggak pernah makan ayam. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga ada yang marhaban. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga ada yang syukuran. Ya Allah, biar diundang saya makan ayam. Ya Allah, ini doa apa curhat, sampai harga cabai harga bawang disebutin. Ya cukup sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina. Ya Allah, kau tahu yang aku mau. Walhamdulillahirabbil. Kenapa ibu-ibu kok cepet dalam doa? Kan tadi saya ceritain ibu-ibu mah super sibuk. Bahkan kalau ibu duhanya sudah dijaga, baca Qur'annya walaupun sedikit dijaga, sunnah sebelum sholatnya dijaga, 5 waktunya nomor utama, subuhnya nomor utama, sholat tahajudnya bangun. Lihat kehidupan ibu, kalau nggak rubah iris kuping kambing. Kuping kambing aja, jangan kuping saya. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Barang siapa yang mendekat dengan Allah, maka segala kebutuhan hajatnya, kata Allah, "Faman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Orang yang berserah diri kepada Allah, maka aku yang akan mencukupi segala kehidupannya, insya. Karena kita di dunia ini cuman menunggu orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah, Pak RT, dan mati teh, Pak RW, Ustadz Jen meninggal, Ustadz Koboy kenceng amat cah. Karena kita semua bakalan mati. Nah, ketika kita mau mati, persiapkan dulu bekalnya di alam dunia. Apa yang dinamakan bekal? Itu tadi, Bu, sholat kita, ibadah kita sebagai bekal di akhirat nanti, dan ikhtiariyah. Mudah-mudahan fadl Allahnya ada, kita dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu. Insya. Ini lanjut ini. Gimana mau lanjut, susu kagak datang. Jangan dibawa hati panitia, saya mau orang tukang bercanda. Ya kalau nggak ada tolong usahain. Ya begitu udah. Bo, kita lihat suami kita, Bu. Wih, suami itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Betul nggak, Pak? Bapak tahu istri siapa? Anak orang lain. Betul, Pak? Istri itu anak orang lain. Kita nggak kenal sama istri kita, ngelahirin juga enggak kita. Tapi selalu kita apakan? Kita rawat istri kita baik-baik. Butuh makan kita kasih, butuh pakaian kita kasih, butuh rumah kita kasih. Apapun bentuknya, yang penting istri tidak kepanasan dan tidak kehujanan. Inilah seorang suami. Makanya kadang-kadang kalau ibu tidur sekali-kali itu pandangin, Bu, muka suami ibu pandangin. Ya Pak, kasihan amat papa di dunia, sudah hidup tidak boleh kawin lagi dan tersiksa dengan mama. Karena kebanyakan yang mati duluan adalah seorang suami ketimbang ibu. Survei membuktikan lebih banyak janda ketimbang duda. Kenapa sebabnya? Bu, suami mah udah nahan hati, sakitnya tuh di sini. Udah pulang capek-capek nyari duit, sampai rumah bukan dapat kopi, dapat monyongnya doang. Monyong 5 cm.
Begitu monyok itu suami minimal tawarin kopi, enggak pak, sirma orang duit utek. Tadi ngasih duit 5.000, diambil lagi buat beli rokok. Kok anaknya gageng agak apa? Kayak uang ku delang laki duitnya gesit. Orang turu-turu uang mah, modal orang turu-turu mah. Itu suami ibu capek, kadang-kadang di tempat kerjanya diumelin sama bosnya. Apa ibu tahu? Enggak, tenang pak, saya belain pak. Nggak usah nambahin amplopnya, tenang saya belain. Udah ada Ustadz Zen. Insya ini suami ibu pandang bu, kasihan itu suami. Udah di perusahaan ada masalah, belum sama anak buahnya, atasannya, bawahannya. Pulang ke rumah, bukan yang dia dapat adalah keindahan di dalam rumah, melainkan rumahku adalah nerakaku. Makanya pantas kalau kata suami, pulang malam karena tak tahan mencari hiburan keluar rumah. Kadang-kadang hiburan yang nggak banyak, suami ibu mah cuma nongkrong di masjid. Habis sholat isya curhat sama ustadz, saat kita mah hidupnya pekenan amat ya, orang maju-maju kita mah. Baru ngomong gitu, ibu-ibu di belakang balik sebengi, masya Allah, nyari hiburan suruh pul. Ini kayak begini nih ngaji kan enak bu ya. Suami duduk di depan, ibu duduk di belakang. Nanti ibu pulang ke rumah bawa oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh pengaji. Suami dapat oleh-oleh, ibu dapat oleh. Laksanain di dalam rumah. Jangan cuma Isra Mi'raj tiap tahun, dan tiap tahun hidupnya begitu aja. Tetap baik, musola mah sepi, masjid sepi. Makanya kadang-kadang ada orang DKM tuh ngeluh sama saya Ustadz Zen. Kata orang DKM begitu, Ustadz, saya mau minta solusinya sih. Saya bingung, di rumah saya, di daerah saya itu masjidnya sepi aja sepi. Terus gimana Kang? Kadang-kadang saya punya kepikiran mau saya jual itu masjid. Daripada nggak ada isinya. Betul bu? Betul bu? Kata saya, Kang, nggak boleh begitu. Itu masjid jangan dijual, digade aja digade. Naudzubillah min dzalik. Kalau masjid udah sepi, musola udah sepi, ini tanda-tanda apa? Ini mau hidup dunia ini mau selesai. Kalau bahasa yang kita kenal dengan kiamat, bu, punya anak suruh kemas, suami saranin aja nyuruh mah jangan, Kang. Kalau bisa mah Kang kita izin, Kakang kan laki-laki, sholat jadi mas, perempuan Abdul jadi rum. Kalau enggak begini aja Kang, tukeran baik, kita pakai sarung, Kakang pakai mukena. Kan beres. Kenapa sebabnya? Suami mah rajin sholat di rumah, ibu-ibu rajin di masjid itu isi. Kalau masjid sudah rame, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang beriman di hadapan Allah Subhanahu. Isya penuh, maghrib, subuh, zuhur, asar. Contohin kita sebagai orang tua, kian mah bapak nek maghrib ngedeleng Valentino Rossi, balap motor, balap karung, balap tinju. Ngomong anaknya, papa suruh saya sholat, papa mah masih di situ aja, nggak mau ke masjid. Bagaimana anak mau nyontoh kalau seorang suami, seorang orang tua tidak bisa menyentuhkan kepada anak? Anak sekarang itu anak milenial pak, betul ya? Ya kita kalau mau flashback zaman dulu jangan samakan kayak zaman dulu. Kalau kita zaman dulu sami'na wa ato, nurut sama orang tuh. Ini kan zaman milenial. Nih buktinya, dulu bapak kalau pacaran sama ibunya nih, mantan pacar nih, nggak ada istilah WhatsApp, nggak ada istilah Facebook, apa? Kirim surat. Betul pak ya? Betul pak? Apa yang bapak tulis? Di bawah rembulan malam, aku sedang merindukan dirimu seorang yang jauh di sana.
padahal rumahnya 2 jengkal. Dibilang jauh. Jadi begitu selesai saya menyurat surat ini, saya harap dirimu pun membalas surat yang aku kirim. TTD, kakandamu saya kirimin sama bapak. Swing, dibacanya seminggu. Ngebatan bo, ngebatan bo, diterima sama ibu, dibalas lagi sama ibu. Kakanda tercinta, suratmu seminggu yang lalu sudah aku baca. Di bawah rembulan aku tulis balasan surat ini sebagai bukti tanda cintaku padamu. Itu zaman dulu serba sur, ngirim seminggu nyampe seminggu. Sekarang kan milenial, anak-anak kita lihat gayanya. Anak SD sama anak SD pacaran manggilnya papa mama, ayah bunda. Ngirim di WhatsApp, papa mama mau izin papa ya mau main congklak dulu. Kata yang satu dibalas, iya mama, papa juga lagi main gundu nih sama anak-anak di depan rumah. Ini zaman milenial yang sudah aneh-aneh dikerjakan oleh anak kita. Makanya kita orang tua mesti ekstra dakwah bil hal, lebih utama daripada bil lisan. Lebih susah menjadi contoh dan lebih gampang, lebih susah kita memberikan contoh daripada menjadi contoh. Jadi begitu beres bu zaman sekarang bu. Saya mah ngelihat kadang-kadang anak zaman sekarang sulitnya minta ampun. Santri kalau megang handphone itu saya bilang susah untuk berhasilnya. Karena kenapa? Saya lihat handphonenya apa gambarnya muah. Anak-anak sekarang begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panitia yang ada di sini selesai acara jadi orang kaya semua. Yang nggak amin nggak kaya-kaya. Ini susunya beneran nggak bu ya? Susu. Wadaw, nanas, bu, minum susu dulu apa ceramah dulu? Kalau ceramah sambil minum susu takutnya oblok. Saya minum dulu bu ya. Mohon izin Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Lurah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah disediakan kudu dimakan, namanya rejab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Enak banget ini susunya. Malu Kang, kalau bisa bungkus saja. Saya kalau lagi kayak begini nih bu, ingat kadang-kadang istri di rumah. Saya mah enak-enak di sini minumnya susu. Suami di rumah mah bu, istri saya di rumah belum tentu minum susu. Mudah-mudahan panitia ngertiin. Bawain susu buat di rumah. Nanti kalau bawa susu doang, nanti istri saya bilang, papa sebenarnya dari mana sih kau pulang ceramah bawa susu? Biasa di mana-mana orang penceramah mah bawa berkat. Ih bener bu, teman saya tuh bu gara-gara bawa berkat selamat nggak kena razia. Maaf Pak Komandan. Bener. Ditanya Pak Polisi, kita kalau naik motor harus pakai helm. Betul Pak Polisi? Betul. Jangan coba-coba nggak pakai helm. Prit. Nang mo na mo namat ya kamu ya ini kan ditanya iya. Ibu kalau nggak pakai helm ditilang sama polisi. Teman saya kebetulan buru-buru acara lupa pakai helm. Untung polisinya polisi soleh kayak bapak ini nih.
adanya di pengajian, insya. Kalau polisi kayak kesini kayak begini semua, kayaknya virus corona nggak bakalan di Indonesia. Amin ya robbal. Itu teman saya bu pulang ceramah, masya Allah selamat gara-gara berkat nggak dirazia. Kita bagaimana mau kiai mau siapa jenderal juga harus pakai helm. Betul Pak Polisi ya, benar. Harus kudu ditaatin itu negara, karena hidup kita diatur oleh negara. Ini teman saya kebablasan, buru-buru nggak pakai helm, begitu di jalan ditilang sama polisi. Malam Pak, ih saya mah Kiai, assalamualaikum dong. Waduh, saya lupa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ya, ada apa gerangan Pak Polisi? Begini Pak, ini kewajiban saya. Kenapa Bapak nggak pakai helm sama santrinya? Saya pulang pengajian. Maaf Pak, mau pengajian mau apa Bapak harus pakai helm? Anda tidak percaya saya pulang pengajian? Nggak percaya Pak? Mana buktinya Bapak pulang pengajian? Lihat, ini di depan ada bekakak. Kakinya begitu tuh Bu, kelihatan Bu. Kata Pak Polisi, saya nggak percaya ini bekakak. Coba buka dulu. Dibuka sama Pak Polisi. Pas dibuka benar bekakaknya 2. Bekakak 2, nasi sebakul, telurnya 10, ikannya 5. Kata polisi, berarti Pak Ustadz habis dari ceramah ya? Iya pengajian, tapi lain kali tolong pakai helm Pak Ustadz ya. Sekarang saya percaya kalau Pak Ustadz dari pengajian, soalnya bawa berkat sih. Ada ayam bekakaknya lagi. Selamat Bu, memang nanya alhamdulillah ada Pak Polisi yang soleh. Bu, nanya pulang dari sini nanggut anaknya doanya. Kalau nggak mau melekat nanya, maaf aja nih Bu ya, maaf ini Bu. Iya begitu Bu, begitu. Ya makanya kalau panitia nggak ngertiin mah ya Allah. Ya jangan panitia ini masa lagi bercanda. Tenang aja, nggak usah dibawa hati. Saya mau orangnya baik hati, nggak usah. Yang warna hitam aja mobilnya. Bo. Kenapa saya mengatakan seperti demikian? Saya ingat dengan yang namanya sholat. Orang yang sholat menjadi seorang imam itu harus mumpuni dalam segi ilmu fikihnya. Maaf. Orang yang cadel nggak boleh jadi imam. Sebab apa? Bahasa dalam fikih allahan. Orang yang cadel, tahu cadel? Nggak bisa ngomong R. Lobik pilih walhamni wajabulni, ya nggak bisa ngomong R, maka tidak boleh jadi ini memang nggak boleh jadi imam. Sebab orang jadi imam harus fasih atul fil qiraah, dia fasih dalam bacaan ayat suci begitu menjadi imam. Orang cadel nggak beles-beles Bu. Alhamdulillahirabbil alamin Allahman Nilohim. Si Lohim semana si Lohim? Nggak boleh. Apalagi orang yang swing. Maaf ini mah Bu, maaf ini mah. Ini mah contoh. Orang swing kan ya Allah, jangankan baca Quran ngomong aja kagak penuh. Itu kemarin ditanya, lo udah punya anak berapa? Alhamdulillah anak 4. Hebat amat tuh anaknya 4. Muhammad lanjut bikinnya. Tiap malam ngomong bikin anak. Oh, tiap malam rajin bikin anak maksudnya Bu. Rajin bikin anak orang mah rajin sholat. Anak lu berapa? Oh, yang satu udah bisa apa? Nggak ngolak lah, 2 SD. Yang satu 2 SD. Lagi nggak? Yang keempat baru bisa ngehot. Nah ini kan contoh. Kalau orang yang kayak gonang nggak boleh jadi walaupun dia seorang ahli fikih, tapi ada kecacatan di dalam membaca Al-Quran, tidak boleh menjadi begitu. Kan repot Bu kalau orang cuing mah Bu.
Orang dia kalau dia bapak lu kemana? Angin. Angin. Terus sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah udah meninggal. Meninggal. Mendingan goblok. Ya Allah, orang meninggal dibilang meninggal. Dikacau, Bu. Saya mah sempet pikiran saya kotor mulu. Iya, ini mah contoh. Contoh. Bukan ngomong jorok, bukan contoh. Kalau orang sering kayak gitu kan diajak ngobrol kagak nyambung. Kadang-kadang dia cerita, ujuk-ujuk saya pulang ceramah dia cerita macam, Bang, tadi ada orang ngaceng aja ngajak memek. Siapa orangnya? Lu kalau ngomong yang benar. Ngeliat ada orang ngaceng aja ngajak memek. Ada orang nggak sengaja nabrak bebek. Pikirannya kotor. Orang nggak sengaja nabrak ngenak nguing nggak ngomong ada orang ngajak memek nguing mau nguing. Allah, aduh di kamera dadah lu kamera. Ini mah contoh doang ya. Bu. Makanya didik anak kita dengan ilmu agama. Yang lebih utama adalah ilmu agama. Sekolah silahkan setinggi-tinggi mungkin. Jadi polisi silahkan, jadi ABRI silahkan, jadi lurah silahkan, gubernur, presiden bahkan harus dari umat Islam. Karena semua kalau diurus oleh umat Islam, insya Allah kita akan terjaga dari mara bahaya. Alhamdulillah. Karena sebab kenapa, Bu? Kalau seorang polisi bisa baca Quran, luar biasa. TNI bisa baca Quran, luar biasa. Bapak Lurah bisa baca Quran, luar. Kejadian ada di satu kampung, kiainya cuma satu, nggak bisa sholat karena kiainya lagi mencret. Akhirnya apa? Ini bingung orang, pengganti sholatnya siapa yang pantas jadi imam? Sebab di kampung itu nggak ada yang bisa jadi imam. Imamnya kebetulan mencret, nggak bisa sholat. Kalau imam mencret namanya daimul hadas, takut lagi sholat prepek. Betul, Bu? Dalam istilah fikih disebutnya daimul hadas, orang yang selalu hadas. Kalau dipaksakan jadi imam enggak boleh, harus sholatnya sendiri. Sama-sama kayak ibu-ibu kalau punya namanya darah istihad. Hadoh beres itu, Bu. Imamnya nggak bisa, Pak RT datang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai, mohon maaf jamaah sudah menunggu semua di masjid. Lu bilangin aja sama masyarakat gua lagi mencret, nggak bisa ngimamin sholat. Waduh, Pak Kiai yang jadi imam siapa kete terserah. RT dengan sigapnya dia datang ke yang namanya ke masjid. Beres di masjid, kebetulan Pak Lurah ada, Pak RT ada, Pak RW ada, Pak Camat juga ada, orang kaya juga ada. Semua berbaris, kata RT, weh, ini gue dapat amanah dari Pak Kiai nggak bisa jadi imam sholat. Kira-kira siapa ya yang pantas jadi imam sholat? Kata RT begini, lu aja kali ya. Enak aja lu, gua pesantren 2 hari juga cuman kabur doang gua. Kata Pak RW, mungkin Pak Lurah yang bisa. Kata Pak Lurah, jangan gua Fatihah juga kagak hafal. Yang ada muter-muter gua baca Fatihah. Kata RW begitu. Kata Pak Lurah, yang pantas pemimpin kita tertinggi adalah Pak Camat. Pak Camat dengan rendah hati saya minta tolong agar Pak Camat menjadi imam untuk sholat isya. Kata Pak Camat, apa lagi gua? Jangan-jangan jadi imam sholat juga kagak. Na'udzubillah min. Akhirnya apa? Orang kaya jubahnya bagus, pecinya bagus, orang kaya sombong dikit ya namanya orang kaya, ada yang disombongin. Begitu orang kaya, RT nggak mau, lurah nggak mau, camat nggak mau, biar saya jadi imam. Kata RT, nih baru orang kaya beriman namanya ini.
beres dia mimpin jadi sholat. Sholli fardhu al-isya'i arba'a raka'at mustaqbil qiblati adaan imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Kata RT luar biasa. Pasti beres dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kata RW gak salah pilih lu teh, imamnya enak banget suaranya. Ini RW sama RT lagi sholat ngobrol. Ar-Rahmanir-Rahim. Luar biasa. 4 jempol teh. Lagi sholat ngobrol dia orang berdua. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beres baca Fatihah. Beres baca. Beres baca. Beres baca. Beres baca. Lanjut surat Qul ya ayyuhal kafirun dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Bilang, weh ini dari tadi muter-muter aja kita sholat weh, kagak beres-beres ini mah weh. Anak antum. Maaf ini bu ya, bukan kita menjelek-jelekan atau membalik-balikan Al-Quran. Ini mah at-tamsil mudhihul lil qawaid. Contoh itu bisa memperjelas suatu kaidah. Beres dicontohin dari tadi RW. Waduh urusannya begini sampai subuh sholat isya. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'abud. Itu kakek sambil main wewe. Abis ini apaan weh? Bingung kakek bisa nyetopnya bu. RW juga bingung, kata RW apaan ya abis ini ya. Tolongin gua we, tolongin nih wala ana wala antum mulu yang gua inget ini gimana cara nyetopnya. Kagak bisa nyetopnya. Lah beres wala ana wala antum wala ana wala antum. Untung di belakang ada yang teriak laku. Kata imamnya alhamdulillah ada yang ngasih tahu, gua lupa nyari si lakum dari tadi waktu ketemu. Beres si lakum ketemu, buru-buru dia baca watlana walangtum walana abidu ma'abatum walangtum abiduna ma'abud lakum dinukum waladdallin. Amin lagi teh. Gua sholat kayak gini sampai tua kagak kelar-kelar nih sholat. Ini gambaran kalau di satu kampung kiainya cuma satu bisa terjadi seperti ini. Kalau orang kampung sudah tidak peduli dengan yang namanya agama Islam, ajikan anak ibu ke pondok pesantren, titipkan anak ibu ke pondok-pondok yang terdekat atau ke pengajian-pengajian yang ada di wilayah kita. Agar apa tujuan kita menyekolahkan anak, apa tujuan kita mempesantrenkan anak? Tujuan kita mendidik anak dalam agama adalah biar nanti kita meninggal dunia ada seorang anak yang akan membacakan ayat suci enaknya bu punya anak. Begitu kita meninggal dunia, anak kita ada di samping kita, baca surat Yasin
Yasin. Sambil netes air mata ingat kebaikan orang tuanya dulu. Saya diasuh oleh ibu saya dari mulai kecil sampai saya besar. Saya kadang-kadang pernah marahin ibu saya. Sekarang ibu saya sudah terbaring. Sekarang ibu saya sudah meninggal dunia. Hanya inilah persembahan saya, wahai ibundaku tercinta. Hanya baca surat Yasin dengan semangatnya. Wal Qur'anil Hakim. Itu ruh ibu yang melihat anaknya membaca Yasin di samping ibu, gembiranya bukan main, senangnya bukan main. Ketimbang maaf ibu melihat anak ketika kita meninggal dunia cuman bisanya Na'udzubillah min. Ketika orang tua meninggal dia nangis sejadi-jadinya. Barang udah dikubur dapat 40 hari perebutan warisan. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya didikan agama yang paling pokok itu yang kita dahulukan. Karena sebab kalau anak ibu sudah bisa agama, monggo mau jadi apa silahkan. Yang penting kita orang tua tetap berikhtiar mendoakan anak-anak kita, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan soleh. Ini sepertinya cuaca sudah tidak mendukung, Bu, karena besok saya harus ke Malaysia. Maaf Bu, saya namanya juga penceramah internasional, Bu, karena Palestina lockdown apa lockdown namanya, paskadan apa ya, pending. Akhirnya saya besok harus ke Kalimantan. Dari Kalimantan saya harus ke Sumbawa. Dari Sumbawa saya harus ke Aceh. Minimal hari-hari Kamis dan Jumat saya harus ke Medan. Dari Medan jadwal saya harus ke Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara saya balik ke Jogja. Dari Jogja saya harus ke Jakarta lagi. Dari Jakarta harus ke Cilegon. Dari Cilegon balik lagi saya ke Jawa Timur. Itu pun kalau ada yang ngundang. Udah serius banget ibu-ibu. Udah segitunya banget kali ya, Bo. Mohon maaf Bu ya. Mohon ridho Pak ya. Bukan saya ngajarin ibu-ibu, bapak-bapak, para kiai yang ada di sini. Ini hanya sekedar idkhulus surur ala qulubil mu'minina ibadatun. Ya ibu, mudah-mudahan yang di rumahnya lagi sumpah-sumpah ngaji nih malam ini, mudah-mudahan sumpahnya hilang, amin. Amin. Yang punya masalah di rumahnya, di perusahaannya, di tempat kerjanya, dimanapun berada, mudah-mudahan beres pulang dari pengajian, masalah kita kelar, amin. Yang utangnya lebih jubel, Bo. Ibu-ibu kalau masalah utang, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu di sini kalau yang banyak hutangnya silahkan ke rumah saya. Silahkan ke rumah saya. 24 jam saya tunggu. Yuk kita nangis bareng-bareng. Kata ibu kira mau dibayarin utangnya. Ya berdoa sama Allah, mudah-mudahan apa permasalahan hidup kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu. Tetap jaga sholat kita, wasta'inu bis sabri was salah. Kita meminta tolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sabar dan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat kita bisa menjawab segala kesulitan dalam kehidupan kita semua, amin. Anak-anak kita yang mudah-mudahan yang mau jadi dokter, amin. Yang sedang pesantren, mudah-mudahan dimudahkan pesantrennya. Yang sedang cari kerjaan, mudah-mudahan dapat kerjaannya. Yang sedang kuliah, mudah-mudahan dimudahkan kuliahnya. Orang-orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya. Anak-anak kita yang sulit cari jodoh, mudah-mudahan jodohnya dipermudah oleh Allah. Kita yang masih sulit, jomblo, kenceng banget aminnya jomblo, kenceng banget aminnya. Ya biar doainlah, biar bininya sekalian 4 kali 2 8. Lu ujak-ujak aja tuh yang 8. Bo. Yang lagi sakit mudah-mudahan sakitnya disembuhkan. Yang baru nikah mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kita yang nikahnya udah lama-lama nih Bu ya, mudah-mudahan baik-baik aja sama suaminya, dijauhkan dari kalimat cerai, amin. Kita disatukan oleh Allah sampai nanti dipertemukan lagi di surga Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir di sini khususnya panitia umumnya, Bu, mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu.
mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu, dan kita berharap kepada Allah, angkatlah wabah virus corona dari Indonesia. Sembuhkanlah mereka saudara-saudara kita yang kena virus corona. Sembuhkanlah semua negara-negara yang terkena virus corona. Mudah-mudahan Allah angkat secepatnya. Allah pulihkan kembali perekonomian Indonesia. Jangan sampai kacau ini Indonesia. Tetap bersatu di dalam Indonesia. Kita jaga NKRI ini. Mudah-mudahan Bu, dengan adanya virus corona Pak, kita semua dapat hikmahnya. Yang belum sholat yuk buru-buru kita sholat. Yang belum rajin zakat yuk bayar zakatnya. Bentar lagi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita panjang sampai di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya orang kampung Tegal Cabe, umurnya panjang sampai Ramadan, dan mudah-mudahan terawihnya enggak ditutup sama pemerintah. Kemarin sholat Jumat ditutup Bu, karena apa? Kewaspadaan pemerintah biar tertularnya tidak terlalu banyak. Tapi saya berpikir bagaimana kalau setahun, berarti sholat Jumat setahun nggak ada Bu ya. Maka dari situ pertaruhan kita udah ikhtiar pemerintah selama 2 minggu. Kalau sudah lewat 2 minggu, tawakkaltu ala Allah, apapun yang terjadi kita tetap melaksanakan sholat, insya. Dan terakhir Bu ya, kita doa Rajab ya, mudah-mudahan kita diistijabah oleh Allah malam ini, dan kita sampai di bulan Ramadan dan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Allahumma barik fi wa sya wa balighna dana wa ghafir dhunub. Allahumma barik fi wa sya wa balighna dana wa ghafir dhunub. Allahumma barik fi wa sya wa balighna dana wa ghafir dhunubana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Itu murni datangnya dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buah cempaka, buah sirsak. Cakep yang kencang dong. Cakep. Buah dukuh, buah semangka. Cakep. Buah duren, buah pisang. Itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.